kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk tujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia seperti sekarang ini? Lalu, tahukah kalian bagaimana Islam berkembang di Indonesia? Dan tahukah kalian tentang kepercayaan dan agama yang berkembang sebelum kedatangan Islam? Nah, pada mulanya, nenek moyang bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Seperti dalam upacara syukuran panen yang memanggil roh dewa pertanian. Sedangkan kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan manusia dalam bertahan hidup. Contohnya seperti pemujaan terhadap batu besar, jimat, atau masyarakat Jepang yang memuja matahari. Mereka percaya bahwa matahari layak disembah karena kekuatan sinarnya dapat memancar ke seluruh dunia. Nah, bedanya animisme dengan dinamisme adalah kalau animisme yang dipuja adalah roh atau arwah leluhur, sedangkan dinamisme yang dipuja adalah benda. Nah, setelah peradaban masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, masuklah kepercayaan baru. Bukan hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu merupakan agama yang lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan agama Buddha juga lahir di India setelah agama Hindu, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia akan Ustazah bahas dalam 3 poin. Yang pertama, faktor penyebab agama Islam mudah diterima dan berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya butuh mengucap kalimat syahadat. Benar nggak sih? Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Nah, menurut agama Islam, setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu Ta'ala. Yang membedakan adalah takwanya. Dan yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai, yaitu dilakukan tanpa kekerasan atau peperangan. Nah, dengan memanfaatkan budaya daerah sebagai media pengajaran Islam. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah, mudah bergaul, sehingga mudah terjalin interaksi dengan pedagang Islam yang membawa visi penyebaran agama Islam. Yang kelima, upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana, yaitu mudah dilakukan. Selain itu, terdapat banyak teori yang menyatakan mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Berikut teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk Indonesia pada abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang keempat, teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Namun dari keempat teori tersebut, teori yang terkuat adalah teori Mekah. Hal ini dikukuhkan dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, yaitu bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari tanah Arab. Jadi daerah yang pertama kali menerima Islam di Nusantara adalah Aceh,
kemudian menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. Nah, dari situlah Aceh disebut Serambi Mekah, karena Aceh adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam langsung dari Mekah. Selain teori-teori, ada beberapa bukti penyebaran agama Islam ke Nusantara. Berikut bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. 1. Catatan sejarah Cina. 2. Berita Chokufe. 3. Berita Jepang. 4. Catatan Marco Polo. 5. Berita Ibnu Battuta. 6. Makam Fatimah binti Maimun. 7. Makam Maulana Malik Ibrahim. Dan yang ke-8, Surat Raja Sriwijaya. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekarang, waktunya menyimak tugas. Tugas kali ini yaitu 1. Terdapat beberapa pendapat mengenai waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Jelaskan waktu masuknya Islam ke Indonesia lengkap dengan bukti pendukung atau bukti dari para ahlinya. Tulis jawabanmu di buku tulis SKI, kemudian foto dan kirim hasilnya di Google Classroom. Maksimal tugas dikumpulkan hari Sabtu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.